Rod, dengar suara lagu nggak, Rod? Ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene. Mantap, mantap. Ngomong masa Sambil nunggu bapak. kowe golek liyane. Halo Bang Rio Sanopal. Mau lagu apa? Yakin wes tekan Matilah. Mana ngebit dah 1 bulan gak ngebit. Halo Desi Valentina Rossi. Halo Sylvia Huang. pengen lali karo gede dure panungan. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukupi ra pengen baleni. Mario lemu dolanan ati wis wayahe kowe kampung lecani udah tangise ati. Nanti kalau aku keluar nanti nih live-nya. Ntar aku blokir deh, tenang aja. Nggak aku follow balik. Nggak penting Rodi, follow kok. Desi sama Sylvia mau kasih pertanyaan di WA aja ya, Dek. Parah, bapak belum follow back aku. Kacau, kacau. Wes cukup ra bakal tak baleni. Maksudnya Bang Rio apa? Titip sendal nanti balik lagi. Oh nih. Ntar Pak. Ya. Gimana caranya nih? Kita langsung Pak, apa tunggu berapa menit lagi? Bebas, tunggu bentar. Ntar dulu ya, kasih wis pakai background ya. Pakai background dulu. Aku nak pakai background Goku lah. Super Oh, saya. Gimana caranya itu ya? Cek dulu. Keren. Biar ini agak cool gimana gitu. Ada WP. Assalamualaikum Bu Selfie. Waalaikumsalam Bapak. Ih. Terus pakai inilah. Nampak kali. Iya Desi, nanti abang follow lah. Ya nanti kita follow dia lah. Nanti marah lagi Iya. dia. Udah kayak anggota Akatsuki ya. Oh. Biar nggak kelihatan. Boleh tahan ya. Ya.
Berarti Kak Kasih sudah mengikuti anjuran pemerintah ya, Pak? Iya, kita kan selalu ini mengikuti anjuran pemerintah menggunakan masker. Keren ya. Gimana itu Iya. caranya ya? Ya, kita carilah karakternya. Mau pakai karakter siapa? Saya ada karakter lain juga nih. Ini aja, ini aja, Batman ini ya? aja. Woi. Pain. Wih, matanya ikut-ikutan ya? Oh iya, kan Rinnegan. Wih. Nah, ini aja lah. Entah ini agak seru. Biar nampak ini program anjuran pemerintah menggunakan masker. Iya. Gimana, Pak? Kita mulai? Boleh, mulai aja lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Satriadi dan kawan-kawan. Selamat malam Ari dan para pendengar, pelihat, pengamat. Nah, itu dia. Wis. Kali ini kita menjumpai dosen yang sangat populer di kalangan STIE pembangunan nih. Ini paling top nih. Siapa yang nggak kenal Bapak Satriadi? SAP MSc. Ini sarjana S1-nya yaitu sarjana administrasi publik di Stisipol ya, Pak? Iya. Oh, Bapak ternyata S1-nya di Stisipol ya, Pak? Di Saya tahun cinta 2020. dalam negeri. Wih, mantap, Pak. 2012 ya, Pak. Tapi kalau untuk S2-nya karena di sini nggak ada, jadi Bapak ke Malaysia, Pak ya, ngambil Magister Iya. Human Resource Development. Wow, ngeri ya. S2-nya manajemen. Mm. Bapak ini termasuk jalur beasiswa ya, Pak? Iya. Wah, Bapak berarti ini cerdas dong, Pak. Apa? Berarti biasa beasiswa tuh cerdas, Pak. Enggak juga. Pandai-pandai aja. Gimana tuh, Pak, tipsnya biar kita dapat beasiswa tuh, Pak? Soalnya saya lihat di sini Bapak beasiswanya di S1 dan S2, Bapak beasiswa semua nih. Iya, full semua beasiswa. Itu gimana ceritanya, Jadi- Pak? Kok bisa gitu? Jadi kalau beasiswa itu, ini banyak yang tanya sih sebenarnya. Gimana sih cara dapat beasiswa? Saya dulu sempat awalnya agak frustasi ketika pernah dihianati oleh kawan gara-gara beasiswa tuh sebenarnya. Dihianati, Jadi- Pak ya? Kayak mana tuh Iya. dihianatinya tuh? Bukan cewek aja yang pernah mengkhianati, tapi kawan pun mengkhianati. Cile. Wah, kawan apa kawan tuh, Pak? Oh, ini kawan, serius. Jadi Oh, kawan, ya. kalau beasiswa sih kan kalau kita ada dua biasanya jalur prestasi atau non prestasi. Nah, saya kebetulan dari awal sampai akhir alhamdulillah dua-duanya pakai jalur prestasi. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal Wow, sampai luar akhir biasa saya ya, menggunakan teman-teman. prestasi. Ya, walaupun memang kondisi waktu itu ya tidak mampu. Saya mikir gini, selagi saya bisa dengan prestasi saya, kenapa saya harus mengambil jalur yang tidak mampu kan gitu. Masih banyak orang yang tidak mampu daripada saya pada waktu itu saya berpikir. Jadi setidak mampu-mampunya saya masih banyak yang tidak mampu lagi. Jadi saya ambil jalur prestasi. Karena waktu itu memang nilai saya nggak pernah anjlok. Rata-rata di atas 3,6 semua. Pak, itu kan untuk menjaga nilai itu kan nggak gampang, Pak ya. Itu gimana sih, Pak, tipsnya agar kita tuh menstabilkan atau bisa dibilang meningkatkan nilai deh, menjaga nilai deh biar nggak turun. Namanya beasiswa tuh kan nggak boleh turun, Pak. Kalau bisa stabil ataupun naik. Betul, gitu kan. betul. Ada Betul, standarnya. betul, Itu betul, gimana, Pak? Tipsnya tuh gimana, Pak? Kalau jaga nilai sih, mungkin kalau orang sih bilang satu harus belajar, ya kan? Kalau saya sih belajar pun belajar juga. Yang penting kalau sekarang menurut saya komunikasi juga lebih penting. Kenapa saya bilang komunikasi lebih penting? Karena segala sesuatu hal kita pasti memerlukan yang namanya komunikasi, berbicara sama misalnya katakanlah dosennya,
sama teman-teman kita. Jadi apapun informasi itu bisa kita dapatkan. Makanya waktu kuliah juga saya tuh nggak pernah yang namanya nggak ikut organisasi. Saya pasti ikut organisasi, baik organisasi internal maupun eksternal. Ya, kalau internal biasa lah kan ikut mulai dari hima sampai di BEM, terus bikin UKM sendiri. Ya, itu saya udah ngerasain semua. Kalau yang di Malaysia tuh Pak, ada juga nggak sih Pak organisasi Pak? Ada, saya kebetulan di PPI waktu itu di bidang kewirausahaan. Itu organisasinya sama di Indonesia tuh sama nggak? Apa Eh, mungkin ada yang lain atau lebih banyak atau lebih sedikit tapi menarik atau gimana gitu kalau di sana? Kalau di Malaysia, kalau di Malaysia kan kebetulan karena saya master kan, jadi kalau untuk ikut organisasinya itu tidak terlalu full di organisasi karena memang di master kami memang banyak melakukan riset. Kebetulan saya juga masih kerja juga waktu itu, jadi memang harus bisa bagi-bagi waktunya. Cuman beda organisasi di Malaysia sama di Indonesia. Kalau Malaysia kebetulan PPI ini isinya orangnya Indonesia semua. Oh gitu. Nah, Jadi jadi lebih kalau lebih enak. ya lebih Indonesia. Kalau yang namanya presiden mahasiswa itu wajib mahasiswa sana, nggak boleh orang luar. Iyalah ya. Ah, ya, karena kan kita tempat orang. Ya, maksudnya gini Pak, kalau misalkan saya pribadi misalkan ya, Mm-mm, mm-mm. saya ke Malaysia juga nih. Kan Siap. ya insya Allah lah ya. Amin. Jadi kan lebih tertarik tuh kalau bisa kita berbaur sama mereka Pak. Kenapa Bapak nggak coba gitu untuk organisasi bersama mereka? Kenapa harus yang se-Indonesia gitu kan? Jadi nggak seru. Karena memang syaratnya nggak memenuhi, nggak mumpuni. Apa tuh yang syarat nggak memenuhi itu apa? Lokal, Oh orang dia lokal. nggak kalau lokal nggak boleh gitu. Ya, makanya ada masing-masing organisasinya sendiri. Jadi kalau kayak kita di PPI di Indonesia ya nanti ada presidennya, kayak di Iran nanti ada lagi orangnya. Jadi kayak nggak Timur bisa Tengah. mudah berbaur gitu ya Pak ya, kayak di Ya, sekat-sekat gitu ya. bukan disekat sih sebenarnya. Kalau baur sih baur di kelas aja. Cuman kalau untuk organisasi memang agak sebenarnya agak safe aja sih sebenarnya. Untuk save dia aja. Jadi nggak mau berbaur, baur tetap berbaur kayak biasa. Cuman untuk organisasi dia lebih agak tertutup. Kira-kira nih Pak, kira-kira nih apa yang mereka jaga gitu? Kenapa mereka kayaknya tertutup banget gitu masalah organisasi ini? Kalau masalah tertutup banget atau tidak, pastinya saya kurang tahu tuh. Karena kan memang kalau saya melihat dari kondisi suatu negara memang ada beberapa yang melihatnya itu mereka tidak mau menceritakan atau membuka aib negara sendiri. Kalau saya berpandangan seperti itu. Sama halnya dia tidak mau menceritakan permasalahan atau kondisi negara yang menurutnya itu harus kita save atau kita simpan saja. Jadi nggak perlu kita umbar. Cuman kalau untuk didiskusikan di luar daripada organisasi internal mereka ya sah-sah aja. Karena begini juga nih, waktu saya juga pernah diskusi sama orang Cina waktu itu yang kuliah di sana. Mereka pun sifatnya tertutup juga. Karena apa? Itu ada beberapa hal yang memang kondisi negaranya memang mewajibkan untuk menutup diri. Seperti itu. Kondisi sih sebenarnya. Jadi memang agak unik kalau kita berbicara udah di luar ini, di organisasi. Tadi Bapak sempat mengatakan Bapak sambil kerja Pak di Malaysia tuh. Kerja apa tuh, Pak? Yo, saya dulu masih kerja di sekolah. Jadi Maksudnya tata nggak- usaha. Oh gitu, tapi di Malaysia. Nah, saya kerjanya sebenarnya kan waktu di Malaysia itu eh, semester awal itu saya full di Malaysia, ya kan? Semester kedua saya kan udah mata kuliahnya udah banyak yang saya ambil, jadi bolak-balik 2 minggu di Malaysia, 2 minggu di Indonesia, jadi bolak-balik. Wow. Nah,
Kan udah dapat beasiswa. Pakai lah duit Kenapa? beasiswa tuh. Kenapa nggak coba sekalian cari kerja gitu di Malaysia? Kenapa harus bolak-balik gitu? Enggak, dulu Udah nyoba apa ditawarin. tuh? Dulu Kemarin ditawarin kerja sana. Iya, sayanya nggak mau. apa tuh? Hah? Apa tuh? Kerjaannya ya ada lah. Di Wah, main bahaya tuh. rahasia-rahasia dia. Nggak, sebenarnya kerjaannya sih cukup inilah kayak. Kalau saya sih kemarin dari dosen supervisor saya sendiri juga ngasih tawaran. Kemudian dari beberapa penguji saya juga ada ngasih side job lah kan. Wow. Tapi lebih ke akademis sampai bilang ya udah nanti lanjut PhD untuk S3. Nanti Wow. kita cari dari dana penelitian. Cuman pada waktu itu kata gini, saya juga punya target dalam hidup. Jadi umur sekian saya sudah nikah. Jadi saya pengen nikah pada waktu itu. Jadi saya lebih Itu umur balik berapa ke tuh, Pak? Indonesia. Target Bapak tuh umur berapa nikah? Umur 25. Itu Bapak memikirkan waktu lagi berjalan mau S2 tuh. Enggak, itu sebenarnya sebenarnya waktu SMA saya sudah ngerencanain umur 27 saya sudah harus nikah. Terus pada waktu kuliah ada dapat dari hasil seminar kemudian karena saya juga pegiat di BKKBN. Jadi umur yang paling bagus itu untuk laki-laki itu umur 25 nikahnya. Jadi karena ada tanggung jawab moral juga dari BKKBN karena pada waktu kan sempat dinobatkan jadi duta mahasiswa juga kan. Wow. Jadi ada sedikit apa ya? Sedikit beban lah untuk mengikuti program sampai program 2 anak itu. Nah, itu saya ikutin tuh. Itu Bapak Jadi, udah nikah tuh. Waktu S2 belum selesai ya saya nikah. Jadi waktu Bapak, itu nah, jadi waktu itu pas nikahnya itu setelah saya selesai teorinya. Jadi tinggal tesisnya saja. oh gitu. Nikah saya. Jadi pas wisudanya lagi hamil. Aduh. Wah, itu pusing tuh, Pak. Hah? Nggak pusing, Pak, mikirin skripsinya, mikirin istri di rumah, bolak-balik itu gimana tuh, Pak? Nggak mumet gitu. Ya itu makanya kita kan ada ilmu memanage kan, ilmu Wis. mengatur semua itu bisa diatur ya. Hebat, Bapak ya. Dengan waktu yang sama Bapak menghandle seorang sebagai kepala keluarga, ya kan? Memperhatikan istri yang lagi hamil, mengkondisikan kuliah yang banyak tugasnya. Di Malaysia itu, Pak, waktu Bapak sarjana S2 itu, di sana tuh tugasnya apakah serumit di Indonesia atau lebih mudah, Pak? Lebih sulit dan lebih apa ya kalau saya bilang sih tantangannya lebih besar lagi sih karena nggak ada model sistem tugasnya itu ya kalau kayak kita kan copy paste dari internet udah selesai. Kalau di sana nggak ada, jadi memang betul-betul kita turun lapangan. Jadi hasil bukti otentiknya itu harus ada semuanya. Dan nanti di akhir tugas itu harus dicek plagiatnya. Kalau seandainya plagiatnya itu di atas ketentuan dari kampus, itu kita langsung di DO. Wow. Jadi lebih mumet lagi sebenarnya. DO ya, Pak? Udah ada nggak DO. Pak yang kena DO? Jadi ini saya ceritakan pengalaman ini teman pada waktu itu. Jadi memang kami baru pertama kali kuliah sana nggak tahu aturan kayak gitu. Aturan yang sampai DO tuh. Jadi sampai dikumpulin tuh aturan tuh segini, setebal tuh, setinggi tuh. Dicek tuh halaman sekian, dikasih tengok nih. Sampai akhirnya kita minta ini kan karena satu kita kerjasama, dua kita juga dapat beasiswa dan ketiga kita minta keringanan beban dan pada waktu itu keringanannya adalah mengurangi sejumlah plagiatnya nilainya. Plagiat maksudnya kayak kopian gitu, Pak? Melihat Ya, orang copy gitu. paste. Ya, kalau sana kan pakai cek aplikasi online gitu kan. Udah langsung. Jadi kalau seandainya plagiatnya 90 ya udah nilainya kurang 90. Mati. Jadi mereka tuh betul-betul ngeceknya tuh detail, Pak Iya. Wah, luar biasa. Jadi mereka Makanya- tuh yang
Bagian Makanya ngeceknya saya itu berapa orang, Pak? satu orang, satu dosen aja, nggak perlu rame-rame. Hebat ya. Ya saya aja ngecek tugas kalian cukup satu aja, pakai aplikasi satu udah bisa. Iya ya. Iya. Cuman kalau saya terapkan itu di kalian, mampus Habis, Pak. semuanya. Selesai kayaknya, Pak. Mati. Selesai. Makanya saya sedikit banyak ada kasih apa ya, tenggang rasa juga lah. Tapi itu pun kadang saya dibilang tetap aja cap saya tuh dosen killer. Itu capnya Kalau- belum lepas tuh. Nggak, kalau saya pribadi Pak ya, dari Bapak masuk Iya. kan ya, jadi saya masih semester 2. Hmm. Dari Bapak masuk banyak juga yang bilang, tapi menurut saya lebih menyukai dosen yang seperti ini sih Pak, ketimbang dosen yang lebih banyak ngasih apa ya istilahnya tuh, ngasih keringanan saya malah lebih nggak seru Pak. Tapi lebih seru seperti ini sebenarnya, itulah kuliah tuh sebenarnya. Ya. Ya, makanya sebenarnya kuliah itu kalau menurut saya sih pembelajaran hidup juga sih sebenarnya. Jadi Tapi, bukan Pak, hanya Tapi Pak, pas saya ngomong gini jangan dikasih yang banyak nanti Pak ya. ah, Mati lagi dah. nah, santuy bro, santuy. Itu biasa, ini saya bilang kan, kalau saya kalau ngumpul tuh sama anak-anak tuh kadang-kadang kan, sama anak mahasiswa maksudnya, ceritanya tuh kadang bukan cerita kuliah aja, jadi cerita mereka, keluh kesah mereka, sampai saya bilang kalian itu belum tahu yang namanya rasa kesusahan sebenar-benarnya. Saya S1 dulu 2 tahun, tahu nggak? 2 tahun saya cuma tidur 4 jam. 4 jam karena pagi waktu itu pagi kuliah, siang sampai malam saya kerja. Gila. Ah. Pak, momen apa dari berjalan S1 dulu deh. Momen apa yang Bapak ingat sampai sekarang soal tugas yang paling sulit dan dosennya tuh dikira ya paling ngeselin lah. Kayaknya kita ngasih kayak selalu ditolak atau ada hal-hal yang pokoknya buat Bapak risih lah selama jalan S1 dulu deh. Di S1. Oh, S1 ada, pasti ada. Saya satu waktu itu tugas ini, saya masih ingat tuh dosennya dosen bahasa Inggris waktu itu. Sampai sekarang saya kemarin tuh sampai nggak terima dan saya sampai protes langsung datang ke rumahnya, saya cross check nilai saya. Tapi karena dia sudah memberikan buktinya apa semua, ya udah nggak ada masalah saya bilang. Itu salahnya di mana, Pak? Nah, pada Itu menurut waktu Bapak salahnya di mana? kalau saya sih melihatnya nggak tahu ya, ngelihat dia ngoreksi tugas itu seperti apa. Cuman kalau feeling saya, ya karena saking banyaknya mahasiswa, mungkin ada silap dalam penginputan nilai. Menurut saya itu Ya, mungkin lah. penginputan nilai. Saking banyak. Maka sekarang dosen itu kalau bisa ngajar, jangan sampai melebihi batasnya. Katakanlah kalau saya sendiri kalau bisa dikasih 4 kelas aja ya udah cukup tuh, banyak kali malahan. Kalau bisa 3 3. Kadang kan memang ada dosen yang ngejar banyak mata kuliah. Kenapa? Disitulah penghasilan mereka. Itu tidak bisa disalahkan juga, nggak bisa dipungkiri juga. Memang itu tuntutan kehidupan kalau menurut saya kan. Orang mau duit, ya udah banyak ngajar banyak duit. Tapi kalau Iya saya sih. feeling saya bukan dari situ. Kalau mau jadi dosen sebenar-benarnya dosen, banyak sedikit mengajar, banyak meneliti, banyak mengabdi, baru banyak duit. Wah, berarti yang banyak kelas berarti dia nyari duit dong, Pak ya? Iya, nyari duit iya juga sebenarnya. Dan satu betul. lagi sebenarnya bukan hanya nyari duit, karena memang dosennya juga nggak ada. Iya sih. Ya, kita susah mau Kita nyari apa dosen. kekurangan dosen, Pak? Di kampus kita nih kekurangan dosen ya? Iya, pastilah kurang dosen. Apalagi Padahal, kalau Pak. kayak akuntansi kalau- susah loh. Akuntansi susah loh nyari dosennya. Iya ya, dosen tuh minimal harus S2 ya, Pak? Ya, minimal harus S2. Kalau dulu S1 boleh. Itu Karena yang di kita tempat susah. kita nih kebanyakan setelah S1 nggak meneruskan. Jadi kekurangan. Betul. Iya, iya, Betul, iya. betul. Dan satu lagi sebenarnya biaya juga semakin lama makin mahal. Dan orang takut ngambil S2 terus aku kalau nganggur ya sama aja, mending gak usah ambil S2.
mending aku buka usaha, kan gitu orang berpikir. Cari yang mudah menurutnya itu apa ya? Yang penting kaya secara finansial aja. Kalau saya secara finansial nggak saya perhitungkan. Memang itu ya kebutuhan, siapa sih yang nggak butuh duit? Betul, Ya, betul. tapi kan yang namanya kehidupan tidak hanya memerlukan duit aja, ilmu juga penting. Makin Nah, ya banyak buat makin banyak ilmu, insya Allah duit akan makin banyak juga sebenarnya. Nah, ya betul tuh buat teman-teman kalau yang kita lagi apa proses kuliah, yang kita cari itu ilmu. Mm-mm. Jangan mikir titel. Pokoknya selagi kita lagi duduk di bangku kuliah, ambil apa yang bisa kita ambil. Nilai itu belakangan deh, daripada Betul, kita nilainya A, tapi kita balik ke rumah tuh nggak ada yang kita bawa. betul, betul, betul. Saya juga pernah gagal kok mata kuliah satu waktu di S2. Ah ya, tadi kan S1, nah kita sekarang lari ke Hmm. S2 nih Pak. Nah gimana tuh Pak, S2 tuh gagalnya di mana Pak? Di mata S2 kuliah tuh berapa semester sih Pak? maksimal 6 semester, minimal 3 semester. Jadi 3 semester berarti 1,5 tahun. Iya, saya 1,5 tahun kebetulan, alhamdulillah. Wis, mantap, nggak salah narasumber kita nih guys. Cuman walaupun pernah gagal sekali, itu nggak menyurutkan niat saya. Apa Hanya tuh Pak? gara-gara Di MK gagal. apa tuh Pak? MK Mata apa? kuliah mata kuliah filosofi yang saya harus menjawabnya tuh secara harafiah, secara filosofi kali, yang sementara saya belum pernah dapat yang namanya mata kuliah filosofi. Jadi betul-betul kita misalnya gini, mendefinisikan sesuatu, tapi ada pertentangan di situ dan kita harus mengambil hikmahnya di situ. Coba Pak ceritakan sedikit Pak yang Bapak masih ingat deh, yang Bapak ingat aja nah. Ya, misalkan gini, definisi MSDM. Nah, misalnya definisi MSDM tuh menurut si A dia lebih ke positifnya, hal-hal positif lah ya. Dan menurut si C itu MSDM tuh membahas tidak hanya hal yang positif saja, tapi ada hal yang negatif. Wah, jadi pertentangan perdebatan itu nanti kita rangkum jadi satu menjadi sebuah definisi tersendiri. Nah, Oh jadi jadi kayak orang kita ini jadi penengahnya lah Pak ya, nggak ke kiri nggak ke kanan gitu ya. tapi kita mengambil apa ya? Terkadang kan memang tak bisa, harus memilih salah satunya. Iya Ya, betul. kita lebih beratnya misalnya ke mana nih, misalnya ke A, ya udah, tapi penjelasannya itu seperti apa? Sama sebenarnya ini saya kasih contoh, ini filosofi kehidupan kali. Kenapa sih waktu itu Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi hanya gara-gara makan buah kuldi? Iya. Jadi ini saya tidak membahas secara religi, secara agamanya, tetapi secara mungkin filosofi ininya, filosofi orang-orang yang berpandangan filosofi gitu. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, turunnya Nabi Adam itu bukan hanya buah kuldinya saja, ya kan? Pertemuan antara Adam dan Hawa di pohon itu sampai memakan buah kuldi itu karena di situ mereka tidak kan tanpa busana dan melakukan hal yang ini maksudnya itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpikir seperti itu, ya kan? Sama kayak kita laki-laki perempuan jumpa kan tak ada yang tahu kan? Kita Betul. ngapain tuh nanti? Seperti itulah kalau difilosofikan. Walaupun kita sebenarnya kalau secara agama kan hanya gara-gara makan buah kuldi kan, tapi itu dibahas lagi sampai ke mendalam ke apa ya, menurut akal pikiran. Dosennya Begitulah. kayaknya nyari masalah Pak eh. Nah, dosennya sih sebenarnya dosennya kebetulan perempuan loh. Gila. Jadi memang pada waktu itu ya saya nggak tahu, itu memang agak terkenal, agak ini juga luar biasa killernya lah kalau menurut saya lah ya. Tapi Soalnya nggak gagalnya di dia ya Pak, gagalnya Iya, dia Pak ya. gagalnya di dia. Tapi ada yang lebih killer lagi sebenarnya. Satu dosen itu. Jadi saya cuma dapat cerita waktu itu dari teman-teman yang sudah ngambil dan mereka ngulang. Itu hampir satu kelas ngulang. Dan Satu kalau kelas? ya hampir satu kelas. Kalau yang pas zaman saya tuh yang sama dosen ini itu lebih daripada separuh ngulang. Jadi saya jumpa lagi sama dosen itu dan memang betul-betul memahami karakteristiknya tuh kayak mana.
Jadi sampai saya diajarkan sama pembimbing saya pada waktu itu, supervisor saya, kamu harus lakukan ini. Lakukan terus, niatkan terus, insya Allah berhasil. Alhamdulillah lulus saya mata kuliah dia. Jadi dengan adanya dosen yang seperti itu Pak di sana, itu kebanyakan dosennya tuh memang dosen dari Malaysia atau dosen-dosen dari luar juga atau bagaimana Pak? Dosennya pure dosen Malaysia, cuman mereka kan rata-rata lulusan luar negeri. Idealisnya masih melekat. Jadi misalnya yang dosen yang saya ngajar saya ini waktu itu lulusan US, Amerika. Ya ikut style sana lah. Jadi makanya saya bilang, oh kayak gini rupanya ya kayak kuliah di luar ya. Kalau kita kuliah di dalam kayak di kampus saja, di kampus kita ini aja, itu ngeluhnya ya Allah luar biasa. Saya di sana betul-betul nggak ada dibilang ngeluh sih, yang ngeluh gitu. Tapi saya usahakan terus belajar cari ini informasi sampai dapat tuh ini solusinya lah. Jadi nggak butuh keluh kesahnya, tapi butuh solusinya tuh kayak mana maunya. Kayak gitu. Jadi Pak, dengan saya dengar cerita Bapak nih kan, kayaknya Bapak nih gimana gelisah gitu ya, nengok di sana ya. Dengan mahasiswa di sana itu Pak, mereka tuh semangat atau masa bodoh atau gimana mahasiswanya di sana tuh di Malaysia? Kalau tadi ada beberapa kategori nih. Jadi kalau ada orang pure Malaysia sendiri lebih kurang hampir sama kayak kita lah. Ada yang model-model mahasiswanya, ada yang kurang peduli, ada yang kurang ini. Cuman kalau saya includekan semua, itu rata-rata kalau masalah belajar, itu kalau setelah selesai kuliah, mereka buat kelompok kecil, mereka bahas, mereka diskusi. Seperti itu. Itu di Jadi sana? nggak ada di sana. Jadi yang namanya perpustakaan itu hidup dengan diskusi. Ruang-ruang itu memang ada disiapkan. Seru ya? Jadi, iya. Jadi kalau kita kan selesai kuliah, duduk ngopi. Anda Iya. kalau sana tuh tak terpikirkan nak ngopi. Yang Iya, dipikirkan saya baca. Tapi kalau di sana kan dia jam kuliahnya kan pagi kan Pak, pagi siang nggak malam. Iya, kalau kami kemarin misalnya masuk kan jam 9 sampai jam 1, itu satu mata kuliah tuh. Jadi kalau 3 jam, betul-betul 3 jam kita duduk situ. 4 jam ya 4 jam. Ini sebenarnya perlu dicontoh juga buat teman-teman mahasiswa yang masuk pagi, siang, sore itu bisa dicoba juga tuh buat kelompok-kelompok gitu Pak ya. Istilahnya diskusi ya, menambah kawan, nambah ilmu ya kan, sahabat juga. Betul. Diskusi mah tidak mesti juga kan harus yang kawan kelas, yang di luar kelas kan juga boleh. Oke deh Pak, nih ada pertanyaan Pak dari teman-teman nih Pak. Ada dua orang sih, 2 orang. Siap, tanya lah. Ini dari Bagas Pak. Bagaimana cara mahasiswa tuh, sebagai Bapak mahasiswa sampai S2 tuh, mengatur jam kerja belajar? Apalagi mahasiswa yang kuliahnya sambil bekerja. Jadi maksudnya gimana memanage waktunya Pak? Kadang kita kerja, sibuk, kadang pulang lembur, nggak sempat membaca atau nggak sempat belajar, tahu-tahu online masuk ke kampus, tahu-tahu pas pulang dapat tugas, makalah, baru pulang pagi kerja gitu terus Pak. Itu gimana caranya Pak? Enggak lah, itu bullshit aja tuh semua. Kita setiap manusia nih ada dikasih waktu 24 jam. 24 jam tuh kita pakai untuk apa? Kerja berapa jam sih? Ada sampai 20 jam. Ya enggak sih Pak. Biasa kan ada yang dari jam Nah, makanya itu. jam 8 ke 4, ada 8 jam, ada 10 jam. Katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia kerja. Berarti sisanya untuk kuliah kan? Kuliah berapa jam sih? Paling sampai jam 9, jam 10. Jam 10 lah ya. 4 jam lah ya. Jam 6 sampai jam 10, 4 jam. Masih ada sisa lagi kan? Ya kan? Jam 11, 12, 13, jam 1. Mati. Sampai lah. Kapan tidur ya Pak? Makanya istirahatnya kapan? Hitung sendiri. Makanya saya bilang, saya dulu 2 tahun, itu istirahat saya cuma 4 jam satu hari. Karena sebenarnya jam tidur yang
minimal ya, itu 4 jam satu hari. Itu udah bagus tuh. Insya Allah sehat tuh. Nah, jadi Jadi saya kita ngikut standar itu Oh gitu. Standar jam tidur 4 jam ya, Pak? minimal 4 jam. Ini ada lagi nih, Pak, dari Rodi. Cuma saya cari bentar ya. Ini dia ya. Nih sambil nunggu lah ya. Boleh, Pak. Jadi dulu saya pun kerja kan dari jam, sebenarnya kalau kerja itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, tuh kerja 8 pagi sampai jam 10 malam. Gila, itu 14 jam. Ya 14 jam. Makanya saya bilang saya tuh dulu kerja gila-gilaan. 14 jam satu hari. Itu bagi-bagi waktu. Jadi misalnya katakanlah dari jam 8 sampai jam ini jam 10 kita ada 2 jam nih. 2 jam pakai waktu kerja dari jam 8 sampai jam 10. Saya izin keluar, ya kan? Kalau bisa izin, kalau nggak bisa ya udah. Makanya itu setting waktu lagi sampai akhirnya pada waktu itu saya ngerubah set jadwal kuliah ke malam. Jadi 2 tahun saya kuliah pagi, 2 tahun saya kuliah malam. Itu di apa Yang nih? S1, S1. Nah, Sisipol ya. Sisipol. Berarti Sisipol Ya. ada malam juga ya? Ada, kan sore sampai malam kalau Sisipol. Kalau yang sore itu dari jam 3:30 sampailah malamnya. Tergantung mata kuliah lah kan. Ada yang sore, ada yang malam. Ya kan kena malam ya malam. Tapi dengan usaha yang tidak sia-sia dengan kerja keras gitu, jadi sekarang udah menikmati, Pak ya. Seneng, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, nih dari Rodi nih, kasih Apa tips tuh, dong, kata Bang. Rodi? Minta Bapak, ala-alanya Bapak dong. Ya. Bagaimana cara agar skripsi kita tuh mudah diterima oleh dosen dan dapat menghadapi sidang dengan mudah. Nah, ini teman kita walaupun kita masih semester Lama 2 lagi ya. udah mikir ke Udah depan mikir tuh, Pak, skripsi ya. gimana. Luar biasa. Soalnya kakak-kakak kelas nih kan banyak yang gagal di skripsi, banyak yang nggak diterima. Nah, ala-ala Bapak tuh gimana biar mudah? Kalau saya sih tipsnya yang paling gampang tuh kerjakan apa yang paling kita senangi. Katakanlah misalnya kita suka mata kuliah ini, ya udah kita kulik tuh mata kuliahnya sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke teori-teorinya. Insya Allah tuh aman tuh. Tapi yang betul-betul kita kuasai, masa dalam satu semester, dalam 4 tahun kita kuliah tuh nggak ada satu mata kuliah yang kita nggak senang. Ya Kan juga nggak sih. mungkin kan? Nah, Iya. pasti ada yang kita senangi dan pasti ada yang kita betul-betul sampai paham mendalamnya. Kalau sampai nggak tahu sama sekali, makanya saya bilang ada yang kuliah 4 tahun ditanya manajemen tak tahu apa-apa. Jadi kuliah 4 tahun tuh ngapain? Minimal tahu secara apa ya, definisi singkatnya saja. Ini masa tak tahu sama sekali? Ditanya manajemen, tak tahu Pak. Apalah, saya bilang tuh kuliah 4 tahun tuh buang-buang waktu dan sia-sia. Tapi Pak, yang saya tahu ya Pak, nggak tahu betul apa salah ya. Kalau namanya skripsi itu kan pakai judul Pak. Betul. Itu kan banyak, betul kan? Pakai judul ya. Betul pakai judul. Nama apa namanya, nama penelitiannya lah. Itu kan banyak Pak, bisa dibilang dari apa angkatan keberapa kan kadang terjadi hal yang sama tuh Pak. Oh, jadi kalau masalah judul, nih waktu saya ngajar ya di metodologi penelitian, ini saya sekaligus kasih tips juga nih sebenarnya. Saya sebenarnya di mata kuliah itu sudah saya kasih, ini ada judul 10 judul untuk bidang ini 10 judul untuk bidang ini. Kalian mau ngambil judul apa terserah kalian. Sudah saya kasih, tapi tak pernah ada yang mau ngambil judul tuh. Gimana? Itu Bapak ngasih tips ke siapa Pak? Kok mereka nggak mau ngambil? Satu kelas loh saya kasih itu. Ya Allah. Mau Jadi, dong Pak, mau dong Pak nanti. Kita masih jumpa nggak ya nanti? Kalau ngambil MK saya pasti jumpa lah. Sampai semester akhir. Iya, sampai semester Ya, insya akhir. Saya kan di MSDM ditaruh. Jadi sesuai yang saya dapat lah dari Nanti penelitian. adalah kalanya ya. Adalah kalanya kami juga dapat tips itu ya.
Ada pasti. Pasti ada Dan ya. saya pasti memberikan di MK saya pun kadang saya kasih loh yang untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Cuman yang saya bingungkan tuh nggak pernah ada yang mau ngambil. Tapi ada beberapa waktu itu saya bilang kan bingung kan, ya udah pakai ini objeknya ini, aku ambil nih. Jadi bimbingan saya jadi pembimbingnya lulus dia selesai. Alhamdulillah. Itu untuk masalah judul ya Pak, skripsi. Untuk menghadapi Ya. sidangnya Pak, gimana Pak? Menghadapi sidang dengan mudah, maksudnya nggak terlalu was-was juga kita. Kayaknya Menyambut. nggak terlalu membingungkan. Gimana caranya? Ya, persiapkan awal-awal, jangan dah nak terdesak baru nak sibuk. Jadi kalau saya sih dulu nih waktu saya ceritakan waktu saya kuliah dulu lah ya. Kalau saya pas sidang itu ya banyak-banyak baca selawat, banyak-banyak baca kalau apa kan trikul lah kan, trikul nih trikul. Luar Itu memang biasa ya. iya, itu memang luar biasa. Jadi sampai doa-doa kita udah semuanya tuh udah hafal. Malamnya Oh, sholat tahajud, malamnya memang kadang kan suka kurang ajar kita nih kan. Kita suka lupa kan sama Tuhan. Jadi ya, ya. makanya kalau kita udah lupa sama Tuhan ya Tuhan melupakan kita. Tapi kalau kita ingat ya insya Allah kita akan dibantu. Jadi minta apa yang mau kita ini. Katakanlah Oh, mau kasih ini kan mental kita biar nggak jatuh atau apa kan atau diluluhkan hati si penelaah itu kita minta aja ya nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia aja kan gitu itu satu ya. Yang kedua kalau saya sih lebih kepada teknik vokal. 30 detik pertama itu kunci kita mendapat kepedean kita. Kalau seandainya 30 detik pertama itu kita nggak dapat feel, selesai itu semua. cara dapetin feel-nya gimana Pak? Kadang kan kita udah tarik napas di luar ya kan, ada apa, kalau yang rokok mungkin rokok, yang permen udah baca doa ya kan, udah Hmm. tarik napas panjang, masuk ya kan, masuk gitu. Itu Mm-mm. gimana biar kita tuh tetap tenang Pak? Kadang-kadang kan kita kalau ditengin orang tuh ke grogi Ya. Pak, pasti ada ditengokin banget gitu ya sama itunya tuh, gimana tuh Pak? Dari Engkau anggap, sekarang lah, apa yang harus kami lakukan gitu? engkau anggap di depan tuh batu semuanya. Bapak kayak gitu berarti, Bapak ke depan tuh. Anggap tuh kalau saya enggak kalau saya sih nganggapnya itu adalah seorang penasehat yang akan menasehati kita ketika kita berbuat salah. Ya kan? Kalau mentok-mentok kita nganggap ya itu depan tuh tunggul semua. Jadi kita ngomong ibaratnya batu semua tuh. Ya udah ngomong aja. Anggap aja wah tak ada orang, aku pede kan, tak ada orang kan. Biasanya kan kita kayak Tapi gitu. ya Kayak nyanyi tapi di kan kamar mandi. nggak pernah pula saya Pak. Bapak pernah ya? Hah? Sering Bapak ya? Ya, Lagu apa Pak sering. favoritnya? Eh, Wah, parah. parah parah kacau ya. Pak, Saya kan saya dulu kalau sering tapi sekarang nggak lagi. sekarang nggak lagi. Nggak lagi, udah stop tuh. Sekarang ngapa? Ngepantun, Pak. Ya, nggak juga. Dulu kan masih sahabat Peter Pan. Ungu Wih, sama Peter Flicker kan. Pan ya. Walah. Jadi tapi pada saat di sidang, tapi kan mereka tetap menjawab tuh Pak. Kadang kita grogi, kita udah pede dah. Seakan-akan tuh semua ada di kepala kita. Mm. Pasti mereka langsung bertanya. Ada kan namanya interaksi itu pasti ada kan dalam sidang. Ya, grogi itu sebenarnya timbul karena kita takut. Nah, makanya apa sih yang sebenarnya kita takutkan? Ya, Takut salah, ketakutan. Pak. Takut salah Ah, ngucap. takut salah ngucap sih sebenarnya ya semuanya pasti kita akan ada masanya tuh takut salah berbicara. Tapi apapun itu, kalau kita yang namanya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, insya Allah pasti kita akan siap menghadapi apapun itu semuanya. Kayak corona ini aja, kalau kita sudah mempersiapkan di awal-awal, makanya saya bilang 2018 ketika saya mengikuti satu conference di Jakarta, itu sudah disampaikan bahwa nanti kita akan berhadapan dengan namanya kampus yang tidak ada bentuknya, ya, tidak ada gedung di dalamnya. Sama kayak kita hari ini, kan nggak ada gedung.
kampusnya. Jumpanya di virtual. Itu 2018 dan saya sudah nyampain di beberapa mahasiswa saya. Ini kebetulan ada tuh mahasiswa saya waktu itu yang ngambil mata kuliah SIM. Nanti kita akan jumpa di era seperti itu. Rupanya 2020 kita udah jumpa. Balik lagi, kan itu sebenarnya kan ketakutan yang kita itu karena sekarang ini baru tahu dan itu langsung kita ini coba kita udah persiapkan di awal kan di 2018 kemarin. Yang omongan-omongan atau selentikan informasi dari luar, ya itu kita memang harus prepare. Jadi makanya nggak, kalau saya sih ngadepinnya biasa-biasa aja. Ya makanya saya bilang kan, yang namanya takut itu normal, yang namanya manusia pasti takut, tapi ketakutan itu harus kita hadapi. Dan yang tahu menghadapinya itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Cuman kita bisa berkonsultasi sama orang-orang terdekat, misalnya minta masukannya. Banyak-banyak minta masukan sih sebenarnya. Saya tuh paling waktu di bimbingan aja minta masukannya tuh luar biasa tuh. Apa sih Pak ini kira-kira yang harus saya lakukan? Dia nggak ada ngasih apa-apa, saya bilang kan. Sudah buat sendiri? Ya Pak, buat sendiri. Sudah baca? Ya Pak, sudah baca. Ya udah, santai aja. Jadi makanya waktu pas sidang itu apapun yang ditanya, alhamdulillah. Dan hasil koreksinya pada waktu itu, yang waktu S1 ya saya ceritanya. S1 itu koreksinya cuma pada salah typo saja dan itu cuma 1 halaman saja. Wow. Dan pada waktu itu, apapun yang diminta, katakanlah mana bukunya, mana jurnalnya. Jadi saya ibaratnya kalau udah berperang, itu semuanya sudah saya standby. Pelurunya sudah standby, tamengnya saya sudah standby, jadi semuanya itu saya bawa tuh. Nah ini semua. Tunjuk SPSS misalnya, nih buka, dia ngitung pakai kalkulator loh, dosen penelaah saya itu pakai kalkulator sampai dia buktikan sendiri. Kan gila, saya bilang kan. Jadi saya buka SPSS, angkanya rupanya cocok sama. Jadi itu betul-betul sidang kalau saya bilang. Kalau sekarang kita ditanya, mana bukunya? Ada Pak di rumah. Mana jurnalnya? Aduh Pak, di laptop kawan. Ya, kan gitu, kita mau sidang tapi kita tak prepare, makanya rata-ratanya banyak nggak siap kalau menurut saya. Siap diri sendirinya tuh. Memaksakan kehendak, tapi kitanya sendiri nggak dipaksakan untuk mempersiapkan segala sesuatu hal yang kita perlukan untuk berperang. Kita kan mau perang tuh sidang tuh. Masa nggak ada bawa apa-apa, bawa badan aja. Matilah kena tembak nanti. Soal sidang dan sama skripsi nih Pak, saya punya tetangga, dia juga berat nih, tetangga-tetanggaan nih. Berat nih. Berat. Jadi dia nih seakan-akan dia ada putus asa Pak. Skripsinya selalu ditolak. Sampai-sampai dia tuh kayaknya punya ada selek sama satu dosen peneliti. Jadi kayaknya dia tuh selalu ditolak. Jadi gimana? Nggak cocok berarti tuh sama dosen ininya. Nah, makanya itu gimana Pak? Dia selalu berkali-kali tolak sampai sekarang belum selesai juga. Kasihan sebenarnya saya Pak. Jadi seakan-akan itu kayak putus asa. Aku nyari apapun selalu nggak diterima, gitu. Gimana tuh Pak? Maksudnya untuk kita menyemangati kawan inilah yang sudah putus asa gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kan gini, kalau yang dia harus lakukan satu ya, memang harus banyak baca sebenarnya. Jadi kadang gini loh, mau ngadepin dosen ngajuin judul, tapi kita sendiri nggak siap, nggak ada baca, nggak ada bahan bacaan itu nggak ada. Yang kita bawa tuh kosong, makanya sering ditolak kayak gitu. Jadi kita harus tahu isinya Pak ya, harus tahu isinya juga. Paling tidak yang mau kita angkat sih apa sih sebenarnya, minimal katakanlah konflik atau masalahnya itu kita tahu. Terus oh ini barang buktinya ada nih, ini kita ada pegangan semua. Nih pergi ngadap, Pak saya mau ngambil judul ini apa semua. Udah tahu kondisi sana kayak mana? Belum tahu Pak. Udah tahu nih? Belum tahu. Nggak tahu apa-apa kita. Kan kadang orang nanti daripada pas udah ngambil di tempat itu, terus tempat itu nolak, macam mana? Itu yang kita pertimbangkan tuh banyak sebenarnya. Jadi balik lagi sih sebenarnya,
terkadang satu sisi dosen juga memang ada salah dan hilapnya. Karena kan yang ngajuin judul bukan satu dua orang, banyak. Ya, itu termasuk ini ya, manajemen konflik ya, konflik diri kadang-kadang tuh jadinya stres apa Dia semua. stres makasih juga dia. Ya, kadang ya justru karena stres itu nanti pelariannya kemana? Saya bilang banyak-banyak duduk sama kawan ya yang bisa diajak apa ya diskusi. Kalau kita nggak ada berdiskusi, cuman diam aja terus cerita cuman satu orang aja. Walaupun memang ya harus tuh yang namanya teman yang untuk kita perlukan yang kita percayai satu orang tuh ya harus ada. Tapi kalau saya tak pernah percaya sama orang itu masalahnya. Itu problem saya pribadi ya. Saya nggak Iya. pernah percaya sama orang. Walaupun itu termasuk keluarga saya sendiri. Wih, kenapa Bayangkan gitu? tuh. Ada hal apa nih, Pak? Kenapa Ya, nih? saya ada krisis kepercayaan Ini kayak ada pada masanya. Makanya saya sakit bilang hati tadi, kayak. ya makanya saya bilang tadi waktu yang masalah beasiswa itu gara-gara nggak diinikan sama kawan pada waktu itu makin ini rasa kepercayaan saya sama orang lain tuh hilang. Kalau saya bilang sih hampir 80% tuh udah nggak pernah percaya sama orang lagi. Maksudnya Jadi saya nggak lebih diingin kawan tuh gimana, Pak? Jadi pada waktu itu beasiswa itu saya minta tolong cuman nganterin saja. Bapak ini Nganterin lagi tuh gak ada beasiswa. motor gitu maksudnya. Enggak, bukan nggak ada motor. Kebetulan waktu itu ada ini kerjaan di luar. Dan kebetulan memang kampus kawan ini dekat dengan kantor pemerintahan dan bagiannya itu. Nah, saya minta tolong lah, ya kan? Kan sambil jalan ke kampus, sambil itu selidik punya selidik. Akhir itu dia lolos, saya nggak lolos. Saya tanya kenapa? Rupanya nama saya nggak ada. Mak, gila. Jadi ya udahlah, kan namanya juga persaingan mau dapatkan duit. Tapi alhamdulillah nggak dapat yang di situ, saya dapat yang lain. Makanya saya bilang nggak, oh itu beasiswa kota pada waktu itu. Cuman Itulah saya tembusnya, namanya bukan rezeki ya. Cuman tembusnya jadinya di beasiswa di Kemendikbud pada waktu itu. Alhamdulillah lebih besar lagi. 3 kali lipat lah daripada beasiswa Wah, kota. disebut 3 kali lipat. Jadi kawan tuh Iyalah. kayak gondok lah ya, dengki lah ya. Bilang gondok sih, ya saya kan nggak peduli lah. Masa Masih bodoh jumpa ya Pak orangnya, masih jumpa orangnya. Pak? Masih jumpa Bapak ini ya, betul-betul jadi kayak pen ya. masih kawan lah. Masih Kayak kawan pen juga lah, dia lah. nggak pen tuh kan dia nggak percaya lagi sama orang dia. Ya dulu sempat kayak gitu. Sampai akhirnya jumpalah sama orang rumah kan yang Oh, orang rumah ya. Iya, itulah yang buat saya masih ada percaya sama orang. Untung Ya, aja memang- Pak ya, untung aja. Oh iya. Kalau tak saya tak percaya juga sama awak pun saya tak percaya. Tukang borak kan. Mak, borak ya. Orang rumah Bapak nih ketemu di mana Pak? Di kampus apa kawan apa? Nggak ada kawan kampus pergi. Itu gara-gara pada waktu ini udah masuk kisah lain itu. Sedikit aja, oh, ya udah. Itu ceritain nggak nih? Next Next, episode. Masalah Jadi- percintaan tuh lain lagi. Oke. Jadi tadi kan udah bahas S1. Nah, S2-nya tuh skripsi sama sidangnya tuh gimana Pak? Ceritain dong Pak. Kalau di sidang tesis itu lebih enak lagi. Hmm. Karena pada waktu itu yang jadi penelaahnya backgroundnya itu banyak background ini kan ke Islamiknya ada, orangnya agamis lah kan. Jadi saya kebetulan memang tesis saya itu banyak bahas Al-Quran, hadis, dan kebetulan jadi udah kayak ustadz aja saya kemarin tuh. Pada waktu itu saya juga pernah ngebuat buku tulisan ini Arab Melayu, kalau di sana namanya tulisan Jawi. Jadi mereka lebih tertarik lihat buku saya. Jadi banyak bertanya dari hal yang saya tulis. Nah, tapi nanti baru di matchkan ke yang saya buat di tesis. Jadi kayak link and match gitu. Jadi apa yang saya tulis di yang tempat sini coba dimasukkan, dirangkaikan, dijadikan satu. Jadi penuh filosofi juga. Dan pertanyaan-pertanyaannya pun
lebih banyak ke filosofi kehidupan, agamis, apa semua. Walaupun tak lepas dari itu juga sih yang ditanya, materinya tuh tetap ada. Cuman ya alhamdulillah saya bilang yang beliau tanya itu ya dapat dijawab semua. Ya itulah keunggulan kalau kita buat sendiri, kecuali dibuatin orang. Iya, iya. Jadi buat teman-teman tuh, buat teman-teman namanya skripsi sama untuk mudah jadi sidang tuh kita buat sendiri, jangan sampai dibuatin orang. Kalaupun dibuatin orang, setidaknya kita baca, jangan sampai tidak membaca dan tidak tahu isinya. Betul. Betul, minimal baca dan tahu apa yang dibuat. Oke, jadi kesimpulannya Pak dari semua ini kami pengen tahu apa sih pegangan Bapak yang buat Bapak kuat sampai S2 tuh. Yang buat Bapak kuat, oh, saya nih harus tamat nih S1, saya harus lanjut nih S2. Yang buat Bapak pegangan kuat tuh apa? Yang buat pegangan saya kuat, saya punya tujuan hidup aja sebenarnya. Dan itu saya mau realisasikan semua. Karena pada waktu itu, di umur 30, ya, saya punya setiap tahun tuh saya punya ada list mulai dari tahun 2011 sampai 2000, umur saya 30 lah pokoknya, sampai umur saya 30. Setiap tahun saya harus ada dapat ini, saya sudah ini, umur sekian saya sudah S1, umur sekian saya sudah nikah, umur sekian saya sudah selesai ambil S2, sudah selesai S2, apapun resikonya saya sudah harus, pokok tak mau tahu. Itu yang harus jadi pegangan. Karena kita kalau ada tujuan hidup, itu semua pasti kita lalui loh. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, ya nggak bisa. Cobalah, Ari ada tujuan nggak dalam hidupnya nih? Misalnya tahun ini Ari mau ngapain sih? Ari bisanya apa? Dapatkan apa tahun ini? Tahun ini, Ya, mau dapat tahun apa ini aja? usaha Ari jalan, udah buka. Udah, buka aja. Maksudnya buka dengan tahun ini udah perbaiki tempat lah, udah pokoknya layak untuk bisa dibilang kafe tahun ini. Nah, itu kan buka dapat kafe sudah. Cuman mau tak omsetnya berapa? Ari harus punya target. Misal di tahun ini saya harus Yap, harus seperti itu. Saya seperti misalnya gini, di umur saya sekian saya sudah dapat S2, di umur sekian saya sudah harus dapat rumah, umur sekian saya sudah dapat ini. Nah, sampai umur 30. Alhamdulillah itu semua sudah saya dapatkan. Mau dapat Umur usaha Bapak saya berapa sudah sekarang, Pak? 30. Pas. Pas semuanya. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya buat list catatan saya itu udah saya dapatkan. Dan saya mau pergi kemanapun itu saya list loh. Saya belum pernah ke sini. Insya Allah tahun ini saya mau pergi ke sini. Saya list loh. Oke, jadi untuk semua tujuan kita harus ada list biar kita mencapai tujuan kita. Yap, Oke, itu kalau bisa oke deh. ditempel di kamar mandi ya. Janganlah. Oke deh, karena waktu juga udah mau habis. Terima kasih buat Bapak Satriadi, semoga bermanfaat. Oke, kita tutup dengan wabillahi taufik walhidayah.